Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mencari suhu permukaan atau land surface temperature atau biasa disingkat LST menggunakan citra lensa tatapan. Ya, di sini saya menggunakan aplikasi ArcGIS dalam mengolah citra tersebut untuk mendapatkan suhu permukaannya. Ya, kita langsung aja ke ArcGIS-nya ya. Yang pertama sudah ada citranya, itu kita langsung add data. Nah, kemudian kita ambil yang diperlukan itu citra yang band 4, band 5, band 10, dan band 11. Kemudian kita add. Ya, kita tunggu ya, udah muncul. Nah, setelah itu sudah muncul semuanya. Setelah itu kita add data lagi untuk wilayah studinya kita. Jadi di sini kita bukan pakai semuanya kita mau hitung, tapi ada wilayah studinya, yaitu di sini saya ambil di Kota Palu di Kecamatan Palu Selatan. Ya, kita langsung add data aja. Add data, kemudian udah ada SHP-nya untuk Palu Selatan, kemudian Kecamatan Palu Selatan, dan add. Ya, udah. Nah, setelah kita sudah add data, itu udah ada di sana, udah masuk ke sana, ke wilayahnya, wilayah studinya kita perbesar. Nah, seperti ini. Nih, kira-kira di sini wilayah studinya kita yang akan kita cari suhu permukaannya. Nah, kita langsung stepnya itu extract by mask untuk memotong citra ini sesuai dengan wilayah studinya kita. Nah, kemudian extract by mask. Oke. Kemudian kita kasih masuk ini yang untuk band 4-nya. Itu band 4. Kita klik ya, udah muncul. Kemudian selanjutnya itu kita masukkan Kecamatan Palu Selatan. Nah, kita ganti namanya sesuai dengan apa yang mau diisi lah. Dari sini ini seras data ekstrak B4 ya. Nah, kita tunggu prosesnya. Proses ekstrak ini emang agak lama sedikit ya, jadi kita tunggu aja dulu sampai nanti muncul di layersnya, dan nanti akan muncul di sana ya. Untuk kalau dia ekstrak udah berhasil, muncul di sana di pinggir bagian kanan ya, itu udah muncul ya. Kita aktifkan yang lain-lain, kita lihat bagaimana hasil ekstraknya ya, seperti itu ya. Dia udah terpotong sesuai dengan nilai studinya. Nah, karena prosesnya ini lumayan lama, jadi di sini saya udah punya citra yang udah diekstrak ya. Jadi untuk menghasilkannya itu kita langsung add data aja. Jadi semua citranya itu udah ada diekstrak. Kita langsung add data. Nanti itu cara untuk ekstrak dan
selanjutnya, band 5, band 10 dan 11 itu sama semua caranya ya. Jadi kita langsung aja add data untuk teks yang udah diekstrak. Oke, kita add. Nah, kita bisa remove yang tadi ya, karena udah nggak diperlukan lagi, jadi kita remove aja. Nah, disitu udah ada ekstrak dari band 4, band 5, band 10, band 3, band 11. Nah, kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu kita membuat citra NDVI dari studi area kita. Nah, kita ke Windows, Windows, kemudian Image Analysis. Nah, di sana sudah ada muncul di kotak sebelah kanan. Kemudian kita klik ekstrak band 4, kemudian kita tekan Ctrl di keyboard dan band 5-nya, kemudian klik tuh ikonnya kayak daun gitu, tulisannya ada tulisannya NDVI. Jadi kita klik, nah langsung muncul tuh di sebelahnya di layersnya NDVI untuk tipe 4 ya. Intinya proses NDVI nya udah ya. Nah, kita udah dapat semuanya, NDVI udah dan semuanya udah. Terus kita akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu menghitung LST atau land surface temperature atau suhu permukaannya. Ya, di sana saya sudah menunjukkan ini. Yang pertama kita lakukan yaitu konferensi digital number ke top atmosfer radiance. Jadi kita cari radiance-nya, di sana udah ada rumusnya. Seperti itu ya. Terus kita balik lagi, ini kita kursor dulu image analysisnya, terus kita cari sini namanya raster calculator. Oke, kita cari, udah muncul, kita klik, kemudian sesuaikan dengan rumus yang tadi. Ini kita di rumusnya ya yang di pertama itu udah merupakan itu kayak ketentuan gitu dari metadata. Kita tuh bisa lihat di tabel atas sistem. Dari tabel yang atas itu radians untuk band 10 dan radians band 10 dan itu udah ada ya. Untuk kita mengacu pada itu ya, itu udah merupakan ketentuannya dari metadata. Kita kasih masuk nilainya. Kemudian klik ekstrak dan 10-nya ya. Nah, kita tinggal rumusnya dan spesifik ya, ini data juga itu yang tadi satu yang 0,1 ya. Oke, tambah 0,1.
Di situ kita kasih nama, terserah kalian mau kasih nama audience yang suka. Oke, terus klik OK. Ya, udah muncul di sana radian band 10-nya, kemudian lakukan yang sama pada band 11-nya. Jadi di sini langsung kasih masuk. Ya, kita tinggal ganti itu ekstrak band 10 jadi ekstrak band 11. Dan klik OK. Ya, udah muncul di sana radian band 11-nya. Ya, udah. Terus kita akan lanjut pada step berikutnya, yaitu konversi band radian ke satu brightness temperature. Ini tuh digunakan untuk konversi. Tadi itu kan suhunya dalam bentuk Kelvin, terus kita mau konversi ke derajat Celcius. Jadi kita pakai misalnya gitu. Rumusnya buat kemudian transfer ke kalkulator. Yang kita lihat tadi itu K2 ya, itu konstanta. Jadi itu udah diatur, ada di tabel yang di atas, kalian bisa lihat, yaitu K1 konstanta band 10, yang kedua konstanta band 11. Di sana bisa lihat untuk yang akan dipakai di rumus untuk step selanjutnya. Ini kita kasih masuk ke rumusnya. Jadi kurangi 2,15 itu untuk pengubahnya jadi suhunya dari Kelvin ke derajat Celcius. Step-stepnya itu memang harus benar-benar teliti banget ya, karena kalau kita salah aja dikit itu ya hasilnya terakhir pasti akan salah. Pastikan apalagi ini rumus-rumusnya, jadi benar-benar harus
teliti lihatnya dan juga lihat rumusnya. Kita harus klik oke. Ya, di situ kita udah langsung ke kita hitung raster kalkulator untuk cari temperaturnya, bukan cari temperaturnya, melainkan mencari nilai TC-nya. Jadi tadi udah pakai temperaturnya udah kita hitung, terus kita lanjut ke TC. Kita lanjut, kita akan masuk ke rumusnya. Kita lihat lagi di sana rumusnya. Di situ kenapa di sana pakai ditambah dan di sini ditambah, karena kan nilai low-nya itu udah minus, jadi minus ya. Nah, kita kasih masuk nilai low-nya. Di sana bisa dilihat di NDVI-nya itu ada high dengan low, jadi yang low kita pakai, terus di sini ada high-nya, nilai high-nya di atas, nilai low yang ada di bawah. Oke, dia pakai yang nilai max dan nilai min, yang high dengan low-nya.
Ya, kemudian udah tulis berapa nilai high-nya dan low-nya. Itu kita tulis. Kenapa jadi plus lagi? Karena ya min ya, nilai low-nya itu min, jadi di sana otomatis karena rumusnya dikurang jadi di sana ada. Kita kasih nama TV. Kita kemudian sampai muncul ya di layar. Nah, udah muncul TV-nya. Kemudian kita lanjut ke step berikutnya. Kita lihat stepnya, yaitu kita mencari nilai emisivitas. Mencari nilai E-nya, kita kasih masuk sesuai nilainya sesuai dengan persamaan yang tadi di rumus ya. Ya, udah. Itu karena saya pernah buat juga namanya LSI di sana, jadi nggak bisa sama ya, kita ganti kita. Nah, udah. Udah mulai muncul tuh nilai LSI-nya. Kemudian kita lanjut lagi step berikutnya, yaitu menghitung LST atau line surface temperature. Nah, itu rumusnya bisa kalian lihat di situ. Jadi di sini kita akan menghitung LST-nya dari band 10 dulu. LST untuk band 10. Kita kasih masuk temperatur 10. Ini kita kasih masuk sesuai dengan rumus ya. Yang kita kasih masuk itu ekstrak band 10-nya. Coba kita kasih masuk ke sana. Rumusnya bisa dilihat dari situ. Untuk angka yang terakhir itu angkanya itu ada ketentuan ya dari rumusnya. Ini kita ganti namanya.
Nah, kita tunggu muncul di layersnya. Nah, udah muncul LSD untuk band 10 nya udah ada di layers. Kita lakukan pada band 11 nya juga ya, jadi kita tinggal ganti saat temperatur, kita ganti jadi yang band 11 dan ekstrak bandnya juga kita ganti dengan band 11. Kita ganti namanya jadi LSD band 11, kemudian kita klik OK. Dulu sampai di layers-nya ya. Udah muncul, udah selesai. Nah, itu ada LSD yang band 10 dan band 11. Nah ya, udah ada. Kemudian kita akan mencari rata-rata dari LSD band 10 dan band 11 menggunakan sel statistik. Kita kasih masuk LSD band 10 dan LSD band 11. Nah, sana bisa dilihat tuh. Kita mencari dari kemudian oke. Dan di sini udah muncul. Kita kasih nonaktif yang lain-lainnya. Biasanya, nah udah jadi ini hasil akhirnya ya, itu high-nya itu suhu yang maksimalnya, lalu itu suhu minimalnya. Nah, sini kita bisa ganti warnanya ya, ganti sesuai dengan apa aja. Udah ganti dengan warna itu. Nah, kita lihat. Nah, muncul jadi kayak gini hasilnya tuh. Yang di merah itu suhunya di sana yang 34 paling tinggi, yang di biru itu suhu yang low. Bisa juga kita klasifikasikan ya, kasih gitu. Cari yang suhu tingginya jadinya warna merah gitu. Nah itu bisa kita lihat di sana dari suhu berapa ke suhu berapa gitu, bisa kita lihat itu klasifikasikan. Nah, jadinya kayak gitu. Yang merah itu suhunya dari 32 sampai 34, yang warnanya hijau tua itu dari suhu berapa itu dari 20. Jadi sana udah ada
klasifikasinya, jadi kita balikan lagi, kita pakai yang max dan min aja. Jadi kita pakai max dan minnya aja ya, karena saya suka lihat tampilannya aja ya. Jadi seperti ini hasil akhirnya jadi seperti ini. Kalian bisa kasih warna apa itu sesuai dengan yang kalian suka bagaimana. Ya di sini dari gambar ini aja udah bisa dilihat daerah mana sih yang suhunya tinggi, yang mana yang suhunya rendah ya. Jadi ini hasil akhir dari kita cara mencari suhu permukaan relasi. Jadi makasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.